Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di Gasih mundur langkah kencote. Sampai kebal. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana tadi malam sedikit ekstrim adegannya teman-teman ya. Dimana tiba-tiba ketika kita mau perjalanan pulang untuk mengambil logam mulia dan serbuk inten itu dihadang di perjalanannya, langsung dihujani api. Terus mungkin rombongan dari Martakira itu ikut menyerang kami di tengah jalan. Tapi alhamdulillah memang Eyang Madri sangat luar biasa ya, semoga Gusti Allah menjaga beliau. Amin. Amin. Di waktu yang sangat kepepet itu ya, Kentring Manik tiba-tiba dilepaskan dan sudah bisa dikendalikan oleh Eyang Madri kala itu, sehingga pasukan dari Martakira itu banyak yang terbunuh oleh Kentring Manik. Nah, dari kejadian itu Eyang Madri ya menitipkan pesan bahwasanya saya sudah mempersiapkan itu semua, karena yang Madri rasa kalau harus menunggu kami mungkin waktunya itu nggak akan cukup teman-teman. Itulah pertolongan ya. Terus sampai detik ini kita belum tahu mengenai kabarnya Martakira, karena yang tadi malam saya lihat itu tidak ada Martakira di situ. Hanya mungkin panglima-panglimanya yang dibabat habis oleh Kentring Manik. Dan mungkin tujuan awal kita malam hari ini kita mulai mengecek ke makamnya si Suniti Paring. Hanya ingin memastikan ke sana apakah penjagaan makam Suniti Paring itu sudah mulai lengah atau mungkin bahkan sudah tidak ada. Oke teman-teman, seperti apa kita langsung OTW ke sana. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa sebelum menonton video ini utamakan itu beribadah terlebih dahulu. Jika belum beribadah, skip, jeda, sholat dulu, baru nonton lagi. Kalau nggak nonton ya nggak apa-apa. Harus mas? Hah? Ya bawa channelnya Ray itu. Maksa banget. Terus saya mungkin ada yang mau tambahin monggo. Sampun. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Hadir. Oh ada yang hadir itu pasukan anti skip iklan. Oh iya. Pasukan Jangan lupa gabung. Oh iya. Gabung. Iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Ini kan dari tadi suaranya. Iya mas, nih. Tadi paring. Tapi saya lihat mungkin kan kita makam Suniti kan masih ada di sebelah sana. Gak ada energi angin sedikit pun ke sini. Ada energi sama sekali mas. Dan itu tongkatnya pun Gak ada ya. udah gak di tangannya dia. Masih di Martakira pun saya. Paring pirung. Rongnya sana. Tapi ya mas. Astagfirullahaladzim. Selalu di Suniti. Tuh. Apa maksudmu? Hancur. Bukan seperti itu maksudnya. Justru malah kami di sini ingin mengingatkanmu, Suniti.
Bagaimana saya akan membiarkanmu dalam keadaan yang seperti itu? Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Kehidupanku sudah sangat kelam, dan sekarang pun engkau menghancurkan kehidupanku. Apa urusanmu denganku? Apakah nasib ini memang hanya terjatuh kepada diriku? Jika saya tahu dilahirkan dalam keadaan seperti ini, dan ini pun nasibku, saya tidak akan pernah berharap dilahirkan dari rahim ibuku sendiri. Dan kau pun tidak ada urusannya denganku. Kau menghancurkan keinginanku yang ingin membalaskan dendam-dendamku. Siapa kau sebenarnya? Suniti, justru kami sayang kepadamu, Suniti. Saya melakukan ini semua itu atas dasar saya pertama iba. Saya sayang kepadamu. Biar Itu kau peduli sama kamu, Suniti. Iya benar. Omong kosong. ngomong seperti apa? Kau selalu mencari kasih sayang. Sedangkan ketika ada orang yang memberikan kasih sayang kepadamu, patut kau tidak pernah mempercayainya. Kenapa kasih sayang itu tidak jatuh dariku dulu? Kenapa baru sekarang? Beruntung, Suniti. Iya. Harusnya kau bersyukur. Saka, coba kau ingat Mas Saka. Dia yang benar-benar sayang kepadamu. Acuh tak acuh, omong tak pernah kau dengarkan. Sudah tidak ada gunanya. Bahkan semua makhluk yang ada di sini ingin menyayangiku pun sudah tidak ada gunanya. Lah lantas maumu apa? Saya sudah terlanjur tidak dapat merasakan apa rasanya kasih sayang. Jadi hanya sebuah kebencian yang bisa saya rasakan. Memangnya kau dengan Marta Kira itu mendapatkan apa? Emang disayang sama Marta Disayang Kira? sama Marta Kira. Saya tidak pernah mengharapkan sebuah kasih sayang dari Marta Kira. Marta Kira bisa membantuku dalam membalaskan dendam-dendamku semasa hidupku. Mana sekarang Marta Kira? Ini semua akibat ulahmu. Marta Kira melarikan diri, membawa tongkatku. Di mana? Disitulah letak kekuatanku untuk membalaskan semua dendam-dendamku kepada semua umat manusia. Apakah seperti itu tipe-tipe yang kau minta tolongi itu? Baru kena serangan sedikit saja udah kabur. Takut ngibrit. Saya tidak pernah mengharapkan bantuan dari siapapun. Di mana ada satu makhluk yang ingin membantuku dan dapat membalaskan dendamku, itulah makhluk yang aku terima. Saya tidak peduli bagaimana pribadinya Marta Kira, bagaimana sifatnya Marta Kira. Yang penting tujuanku adalah membalaskan dendam semasa hidupku. Apa yang kau dapatkan dari balas dendam itu? Puas hati. Apa? Yakin puas? Yakin kau puas? Yakin puas. Saya tanya dulu. Saya tidak akan pernah puas. Yaudah, tidak akan pernah puas kan? Kenapa harus cari gitu? Iya. Suniti, Paring, dengarkan baik-baik. Paring. Sekalipun satu dunia ini kau bunuh dengan dendam membaramu itu, tidak menutup kemungkinan nanti kau juga akan bunuh diri. Betul. Saya sendiri pun jika bunuh diri, itu artinya dendamku sudah terlaksanakan. Kamu hanya untuk membalas dendam kan demi sebuah kepuasan
demi sebuah kebahagiaan buat dirimu kan? Karena semasa hidupku tidak pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bahagia Karena kau enggak? salah menaruh kebahagiaan itu. Karena orang tuaku salah memperlakukanku. Suniti, kau sudah dilahirkan mempunyai otak, kau sudah dilahirkan mempunyai pikiran, hati. Kenapa kau harus bergantung terhadap makhluk lain? Harusnya kau mandiri, Suniti. Tuh, kenapa? Kau malah justru menuntut sebuah kasih sayang. Mau sampai kapanpun, yang namanya manusia itu akan tetap ditinggal oleh ayah ibunya. Jika memang seperti itu kenyataannya, saya bisa terima manusia. Coba kau rasakan apa yang kurasakan. Kisah-kisahku jika terjatuh di dalam dirimu. Kau bisa bicara seperti ini karena kau tidak merasakannya. Kau mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuamu. Kau tidak pernah dibanding-bandingkan oleh orang tuamu. Kau tahu dari mana, Suniti? Setiap orang itu mempunyai permasalahannya masing-masing. Maka dari itu permasalahanku tidak pernah kau rasakan. Asal kau tahu ya, penderitaanmu itu belum seberapa penderitaan orang di luar sana. Apa iya mereka balas dendam? Malah justru dengan penderitaan itu mereka dijadikan ladang sebuah pahala. Walah. Kau ini sudah salah menaruh sebuah kebahagiaan. Mencari kebahagiaan kau dengan membalas dendam. Mencari kepuasan kau membalas dendam. Kau tidak akan pernah bahagia, tidak akan puas. Karena hakikat kebahagiaan itu bukan karena kau puas, tapi karena kau itu menerima segala ketentuannya, ikhlas segala ketetapannya yang ada di hidupmu. Kan berarti kan kau membalas dendam kayak nggak terima terhadap orang tua dan Tuhanmu yang menciptakan seperti ini. Ya apa tidak? Lalu, di mana letak keadilan itu manusia? Keadilan apa? Keadilan di antara kasih sayang aku dan kakakku, Sunita. Saya hanya meminta sebuah keadilan kasih sayang. Tidak dibanding-bandingkan, tidak dikucilkan. Saya memang terlahir seperti ini. Tidak seharusnya saya diperlakukan seperti ini manusia. Ya berarti saya sudah tahu poinnya di sini. Yang pertama, kau salah meletakkan sebuah kebahagiaan. Dan kau ini terlalu berharap terhadap makhluknya. Berharap sama dengan kecewa. Ya ini yang kau dirasakan. Ya, karena kau berharap kasih sayang itu hadir, kenyataannya tidak, akhirnya kau kecewa dan balas dendam. Sekarang, akibat ulahmu yang tidak tahu menahu urusanku, apa yang kulakukan selama ini harus terhenti di sini. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Bukan malah bersedih. Berarti segala niat burukmu itu malah sudah tidak akan terjadi lagi. Jika saja setiap manusia tahu akan kehidupan sebelum lahir, mungkin saya tidak pernah menginginkan dilahirkan di dunia ini. Jangan ngomong kayak gitu. Gitu, Sunti. Kamu kayak menyalahkan sebuah takdir yang ada di dunia. Saya menunggu sebuah kebahagiaan. Jika kebahagiaan itu belum datang di saat saya lahir, mungkin saja kebahagiaan itu akan datang di saat saya dewasa. Akan tetapi, saat saya dewasa, kebahagiaan itu belum juga saya dapatkan. Saya berpikir, mungkin kebahagiaan itu akan datang di saat saya tua. Mungkin kebahagiaan itu akan datang di saat saya sudah tiada. Nyatanya, dari saya lahir sampai saya meninggalkan dunia, kebahagiaan itu tidak juga datang.
Lantas, untuk apa saya dilahirkan jika hanya ingin merasakan sebuah kepedihan di dunia? Kau melihat adekmu, Sunita, kakakmu ya, apakah dia bahagia? Tentunya dia bahagia. Salah. Coba nanti kita tanyakan, apakah Sunita itu bahagia? Dia mendapatkan sebuah kasih sayang dari orang tua. Dia mendapatkan sebuah kebahagiaan selayaknya hidup di dunia. Dia mendapatkan cinta, kasih sayang, semua dia dapatkan. Itu hanya dalam imajinasi saja, Suniti. Pada hakikatnya yang menjalani, coba nanti saya tanyakan ke Sunita, apakah Sunita itu bahagia dengan apa yang dia miliki? Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu diibaratkan gunung tanpa tutup, nggak ada puas-puasnya. Sekalipun kau sudah minta sekian kebahagiaan, kau akan tetap meminta kebahagiaan yang lebih. Kapan kau harus menerima itu? Ya ketika kau mati. Malah justru kau mati malah masih dendam. Aturan tuh buang jauh-jauh rasa dendam kayak gitu, gak baik. Kau dengan mudah bicara seperti ini. Kau tidak pernah merasakan sakitnya, perihnya hidupku. Ya, memang kita tidak merasakan sakit dan perihnya hidupmu, tapi kita yang sadar dan tidak merasakan rasa sakit itu, kita itu bisa berpikir lebih jernih. Tidak berpikir dengan hawa nafsu, emosi, amarah, dendam. Kalau sudah seperti ini, seperti apa? Mau apa itu? Kau Suniti? Hah? Saya sendiri tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan. Kau bingung? Kau mau ngikut dengan saya atau tidak? Kok katanya mencari sebuah kebahagiaan yang hakiki. Nanti saya tunjukkan kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa. Mungkin untuk saat ini saya sudah tidak memerlukan sebuah kebahagiaan. Dan juga saya sudah tidak perlu melakukan sebuah balas dendam. Saran saya, temuilah kedua orang tuamu. Untuk apa saya menemui manusia-manusia yang sangat kecil di dalam hidupku? Justru dengan adanya kau menemui kedua orang tuamu, kau lupakan itu sakit-sakitnya. Ya, karena ibumu mengandungmu 9 bulan saja itu jauh lebih sengsara daripada yang kau rasakan. Sejahat-jahatnya ibu, ya, Mengorbankan nyawa. dia tetap yang melahirkanmu. Ya. Nanti kau lebih baik kau temui sih, takdikan sama ibu Karmini itu. Kalau perlu nanti saya, mungkin sih kenal siapa itu? Sakit panggilan Saka aja. Saya hadirkan Saka di sini ya, biar kau lebih terarah Suniti daripada kau terombang-ambing seperti itu. Silakan. Saka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suni, bagaimana kabarmu? Tidak ada yang berubah dari masakan. Saya tetap hanyalah sebuah makhluk yang jauh dari kesempurnaan, yang hanya sebuah kesengsaraan yang saya dapatkan. Kesengsaraan seperti apa? Sampai-sampai kau melupakan sedikit kebahagiaan yang pernah hadir di dalam hidupmu. Apakah kebahagiaan itu kau lupakan begitu saja? Mengapa yang ada di ingatanmu hanyalah kesakitan, kepedihan? Bukankah
Saya telah mengajarimu. Janganlah kau mengingat-ingat suatu kejelekan makhluk lain. Karena jika kau mengingatnya itu, yang ada, dirimu akan merasa sangat sakit dan sangat pedih. Membunuh diri sendiri. Memang hanya itu yang bisa saya ingat. Karena memang tidak ada sebuah kebahagiaan yang saya dapatkan, Masaka. Jangan kau seolah-olah seperti makhluk yang baru mengenalku, yang bertanya kesengsaraan apa yang saya rasakan. Kau sudah mengenal pasti, kau mengetahui pasti kesengsaraan apa yang saya dapatkan, Masaka, hingga kau merasakan sebuah belas kasihan terhadapku. Saya paham, Suniti. Akan tetapi, dari kesakitan yang kau miliki, jalan yang kau pilih ini adalah jalan yang salah. Seharusnya kau itu berterima kasih kepada mereka manusia. Mereka peduli denganmu. Mereka sayang terhadapmu. Mereka berusaha membantumu keluar dari kegelapan itu. Janganlah kau menyalahkan manusia-manusia ini. Yang dilakukan mereka sudahlah sangat baik. Dia berusaha mengangkatmu dari kegelapan itu. Asal kau tahu, Suniti. Di jalan yang kau pilih ini adalah jalan yang salah. Dan hanya ada dua cara untuk menghentikan jalan yang kau pilih ini. Yang pertama, kau memilih sendiri. Dan yang kedua, kau dihentikan oleh Tuhan. Dan sekarang, Tuhan menghentikan ini. Menghentikan jalan yang kau pilih. Dari melewati manusia-manusia ini. Di mana sosok yang kau agung-agungkan, Martakira sekarang, perlu Masaka tahu, Suniti tidak pernah mengagung-agungkan Martakira. Suniti merasa Martakira dapat membantu Suniti, dan dengan senang hati Suniti menerima itu semua. Sekarang Martakira entah kemana perginya, akibat ulah manusia ini yang menjadikan Suniti harus berhenti di sini. Itu adalah jalan yang terbaik, Suniti. Dan di sini, janganlah kau merasa paling tersakiti sendiri. Asal engkau tahu, kakakmu Sunita, dia pun merasakan rasa sakit. Dia pun tidak tenang di dalam hidupnya. Dia pun merasa sangat bersalah atas semua tindakan yang dia lakukan. Kakak Sunita, rasa sakit apa yang dia rasakan semenjak lahir hingga akhir hayatnya? Kakakku Sunita selalu mendapatkan sebuah kasih sayang dan perhatian. Apa yang dirasakannya? Jadi seperti ini, Sunita. Sunita memang mendapatkan belas kasih, perhatian, bahkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tua kalian. Akan tetapi, Sunita itu banyak sekali mendapatkan cemoohan dari warga sekitar. Dituduh menggunakan ini, dituduh menggunakan sebuah pesugihan, dituduh menggunakan pemikat untuk mendapatkan laki-laki. Apakah dia merasa tenang dengan dituduhnya Sunita oleh para warga sekitar? Padahal yang dilakukan Sunita itu sama sekali
tidak melakukan hal itu. Jadi, janganlah kau merasa dirimu saja yang tersakiti. Kami setiap makhluk di sini itu sama-sama memiliki rasa sakit tersendiri. Memiliki rasa sakit dalam bentuk yang berbeda. Akan tetapi, kita semua memiliki akal. Kita diberikan hati nurani. Tinggal bagaimana kita menggunakan akal dan hati kita. Apakah menggunakannya dalam kejerumusan, kegelapan? Apakah kita menggunakan akal dan hati kita ke dalam jalan yang benar? Siapa ini? Sunita. Adikku Suniti. Kakak Sunita. Subhanallah, pertemuan yang sangat mengharukan. Pada kakakmu ini. Jangan mendekat, Kakak. Maafkanlah kakakmu. Cukup sampai di situ, Kakak. Suniti hanyalah makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Suniti memang sudah pantas untuk dijauhi dari semua makhluk. Suniti memang pantas untuk diperlakukan seperti ini karena fisik Suniti. Jangan kau berbicara seperti itu, Suniti. Maafkanlah kakakmu. Kakakmu sudah mempunyai banyak salah. Kembalilah kepada kakakmu, Suniti. Suniti, itu luka kamu yang berikan tangan. Bukankah dahulu kakak merasa jijik terhadap Suniti? Bahkan untuk mendekati Suniti saja kakak tidak pernah sudi. Lantas mengapa saat ini kakak ingin memeluk Suniti? Mengapa? Mengapa perlakuan ini tidak dapatkan Suniti semenjak dahulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa di mana Suniti tidak pernah mengharapkan sebuah kebahagiaan? Semua kebahagiaan seakan-akan datang di waktu yang bersamaan. Itulah sebuah rumus di dalam kehidupan, Suniti. Jika kita terlalu berharap terhadap sesuatu, maka Tuhan akan semakin menjauhkan harapan itu. Jika kita mau berusaha dengan harapan yang kita inginkan, perlu kakak tahu, Suniti tidak pernah menaruh rasa benci terhadap kakak. Bahkan detik-detik kelahiran anak kakak, Suniti membisikkan kedua telinga kakak untuk merawat dengan baik dan jangan pernah membeda-bedakan. Jadi Suniti tidak pernah menaruh rasa benci terhadap kakak Sunita. Maafkanlah kakakmu ini, Suniti, yang dahulunya banyak mempunyai salah terhadapmu. Suniti tahu kakak mempunyai hati yang begitu tulus dan baik, tapi karena ajakan orang tua dan hasutan orang tua yang membuat kakak Sunita tidak dapat melakukan apa-apa. Bapak dan ibu menyuruh kakak untuk menjauhi Suniti. Suniti tahu kakak mempunyai hati yang lembut sebenarnya. Tapi asal kau tahu, adikku, sebenarnya
apa tidak seperti yang engkau pikirkan. Dengerin. Kakak mendapatkan semuanya. Lantas mengapa saat ini kakak mengutarakan menjalani hidup tidak bahagia? Kurang bahagia mana kakak? Suniti dapat berbicara seperti itu karena Suniti hanya tahu sebatas itu saja, tidak mengetahui semuanya yang Sunita kakakmu ini rasakan. Kakak yang mendapatkan sebuah perhatian dan kebahagiaan sejak lahir masih bisa bilang hidupnya tidak bahagia. Lantas bagaimana dengan Suniti? Bagaimana? Apa kata-kata yang pantas untuk menggambarkan hidup Suniti? Kakak jauh mendapatkan sebuah kasih sayang. Kakak masih bisa berbicara. Hidup kakak tidak bahagia. Kata-kata apa yang dapat menggambarkan hidup Suniti? Memandang sesuatunya sangatlah sempit kau Suniti. Itulah kenapa kau jadi seperti ini. Mungkin jika Suniti menjadi kakak, Suniti adalah makhluk paling bahagia semasa hidup Suniti. Tapi kakak yang mendapatkan itu semua masih bilang hidupnya tidak bahagia. Siapa yang tidak bisa bersyukur di sini? Semua makhluk yang hidup pasti merasakan kesedihan. Tidaklah semua merasakan kebahagiaan terus-menerus Suniti. Kakakmu ini menjadi perbincangan oleh tetangga kita karena kakakmu ini dianggap menggunakan sebuah pelet untuk memikat jodoh kakakmu ini. Omong kosong. Semua yang ada di sini seakan-akan mengutarakan semua kesedihannya agar Suniti tidak merasa sendirian, merasakan sebuah kesengsaraan. Bukankah seperti itu? Itu sungguh salah Suniti. Kakakmu ini mengucapkan tersebut karena adikku Suniti itu hanyalah tahu kakakmu ini hidup merasa sangat bahagia, tetapi sesungguhnya itu tidak seperti itu. Jika memang seperti itu, ini semua adalah ulah ayah dan ibu. Mengapa saya mempunyai orang tua seperti mereka? Saya tidak pernah ingin dilahirkan dari orang tua seperti mereka. Janganlah kau seperti itu, Suniti. Sampai detik ini pun ayah dan ibu tidak ada keinginan untuk menemui Suniti. Atas apa yang diharapkan dari mereka? Tidak ada yang diharapkan. Ingat Suniti, mau bagaimanapun itu tetap kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Janganlah kau seperti itu. Mungkin benar yang kau katakan. Akibat atau ulah dari kedua orang tua kalian yang membuat Suniti menjadi seperti ini. Tapi perlu kau ketahui, Suniti, kedua orang tuamu pun sudah menyesali atas semua tingkah laku yang mereka lakukan terhadapmu. Mereka benar-benar merasa bersalah dan berdosa
telah menyia-nyiakan anak kandungnya sendiri. Omong kosong. Jika memang seperti itu kenyataannya, apa buktinya Masaka? Masaka hanya berbicara untuk menenangkan hati Suniti. Bukankah seperti itu? Kau bisa mengatakan seperti itu karena kau tidak tahu sebenarnya. Saya sudah lama bersama dengan Sunita dan kedua orang tuamu. Mereka semua merasa menyesal atas semua tingkah dan perbuatannya. Mereka merasa tidak pantas jika bertemu denganmu. Mereka sangat malu jika ingin bertemu denganmu, Suniti. Mereka pun bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menebus semua dosa-dosanya. Mohon maaf, Pak Kika. Mungkin saya lancang menyampaikan ini semua terhadap Suniti. Tidak mengapa, Saka. Terima kasih banyak. Suniti. Suniti, apa kau dengar dipanggil ayahmu? Ini ayah datang, Suniti. Maafkanlah semua perbuatan ayahmu ini, Suniti. Ayah sungguh sangat menyesali apa yang telah ayah lakukan selama ini kepada dirimu. Kenapa ayah tega melakukan ini semua? Kenapa ayah dan ibu mengucilkan Suniti sejak kecil? Suniti hanya diberi pakaian compang-camping dan memakan sisa makanan kalian. Kenapa kalian tega seperti itu? Kita hanyalah manusia biasa dan tidak luput dari kekilafan dan juga kesalahan, Suniti. Maafkanlah ayah dan ibumu karena telah hilaf dengan semua ini. Lantas, mengapa baru sekarang, ayah? Mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang setelah Suniti melakukan banyak dosa, membunuh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Suniti? Mengapa tidak dari dulu ayah melakukan ini? Sebelum Suniti melakukan dosa-dosa besar, banyaknya korban Suniti, ayah. Semua sudah tidak ada gunanya. Suniti tidak mengharapkan sebuah kasih sayang yang Suniti harapkan sejak dulu, ayah. Sekarang Suniti sudah tidak bisa apa-apa. Dari dahulu, seorang ayah dan saya sendiri dan juga ibumu itu sangatlah menyayangimu, Suniti. Sejahat-jahatnya orang tua tetaplah menyayangi anaknya. Kau mendengarkan sendiri. Sejatinya kedua orang tuamu itu menyayangimu. Hanya saja kedua orang tuamu tidak mau menjadi bahan perbincangan dan merasa malu atas anaknya yang seperti ini. Itulah kesalahan dari kedua orang tuamu. Sebenarnya dia pun menyadari kesalahan itu.
Apakah Suniti masih pantas berada di antara kalian? Tentu sangatlah pantas, Suniti. Ini memang tujuan dari ayahmu, menemui dirimu untuk menyatukan keluarga kita lagi. Marilah, Suniti. Maafkanlah ibumu yang tidak bisa datang, karena dia tidak sanggup untuk melihat semua ini. Nanti jika dirimu sudah benar-benar memaafkan ayah dan ibumu, kita bersama menemui ibu. Jika Suniti memang masih pantas di antara kalian, Suniti mempunyai satu syarat. Syarat apa yang kau inginkan, Suniti? Jangan pernah memperlakukan Suniti seperti yang ayah lakukan dahulu semasa hidup Suniti. Dan jangan pernah membeda-bedakan di antara kakak dan Suniti. Kasihlah kami berdua dengan takaran yang sama tanpa membeda-bedakan. Sejatinya yang membedakan kita adalah fisik dan bentuk, akan tetapi hati kita sejatinya adalah hati yang sama, sebagaimana wanita seutuhnya yang hanya bisa menangis jika disakiti hatinya. Saya akan menerima syarat itu, Suniti. Bahkan ayahmu sendiri ini juga mengetahui itu semua. Kalian berdua mempunyai hati yang baik seperti ibumu. Ayahmu sudah mengetahui itu semua. Maafkanlah kedua orang tuamu ini yang telah berbuat salah kepada dirimu. Maafkan Suniti, ayah. Subhanallah. Maafkan Suniti. Marilah Suniti kembali. Berdirilah. Maafkan Suniti, kakak. Maafkan kakakmu juga, Suniti. Maafkan Suniti, ayah. Masakah maafkan Suniti yang selama ini terjebak ke dalam lubang hitam dendam dan kebencian? Tidak masalah, Suniti. Semoga saja atas kejadian ini sebagai pelajaran buat dirimu. Sejatinya hal yang kau pikirkan itu belum tentu itu benar kenyataannya. Suniti ingin bertemu dengan ibu. Nanti kita bersama untuk ketemu ibu. Saka, terima kasih banyak karena kamu telah tulus membimbing Suniti. Bahkan hingga saat ini pun kau masih mempunyai rasa yang tulus terhadap Suniti, Saka. Bukan sepantasnya Tuhan Dikan berterima kasih terhadap saya. Berterima kasihlah kepada mereka, manusia-manusia ini yang berhasil mengeluarkan Suniti dari kegelapan ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya hanya bisa menahan rasa sakit ini karena Suniti melakukan hal yang kecil ini.
manusia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya telah melakukan kejahatan yang sangat besar menghabisi umat-umat sepertimu yang selayaknya masih hidup, tapi karena diriku terjebak ke dalam lubang hitam kebencian dan dendam, aku telah membunuh banyak manusia yang seharusnya mereka masih menikmati hidup mereka dengan kebahagiaan mereka masing-masing. Bertobatlah Suniti, meminta ampunan kepada Tuhan Gusti Allah. Baiklah manusia, Besar apapun dosamu, ampunanku sudah lebih luas daripada dosamu. Dan untuk Batika, saya rasa ini adalah sebuah pelajaran yang begitu dahsyatnya yang harus Batika terima. Iya manusia, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena telah menyatukan keluarga kecilku ini lagi. Dan Suniti berhasil kalian selamatkan dari kesesatan yang telah ia lakukan selama ini. Walaupun itu semua awalnya adalah perbuatan dari saya sendiri. Saya meminta maaf kepada dirimu manusia. Iya, sami-sami Batika, sami-sami. Saya harap dengan adanya bersatu seperti ini, ya, keadilan Batikan sebagai seorang pimpinan dalam keluarga itu harus benar-benar diperhatikan Batikan. Jangan sampai masa kelam ini datang lagi, memakan korban lagi, bersedih lagi. Ya, saya tahulah sekarang Batikan sudah benar-benar mengetahui di mana yang benar, di mana yang salah. Ya, mulai berbenah diri dari kejadian yang menimpa keluarganya Batikan sendiri itu. Iya manusia. Suniti, mari saya antarkan untuk bertemu dengan ibumu. Kasihanlah dengan ibumu karena ibumu telah menunggumu di sana. saya Suniti ingin mencium kaki itu dan meminta maaf. Dia sangat merindukanmu, Suniti. Marilah Suniti. Baik. Saya akan menemukan kedua anakku dengan ibunya terlebih dahulu manusia. Baiklah, hati-hati Batikan. Suniti yang akur-akur di sana. Terima kasih manusia, kau telah membantu kami. Dan Masaka khususnya, terima kasih atas kerjasama yang baik. Matur sembah nuwun, semoga menjadi ladang ibadahnya buat Masaka. Tidak sepantasnya kau berterima kasih kepadaku. Sayalah yang seharusnya berterima kasih kepadamu. Kau sudah benar-benar menjalankan janjimu ingin membantuku. Ada satu permintaan kepadamu manusia, apakah ini diperbolehkan? Dengan senang hati, Masaka. Mohon maaf Suniti. Saya rasa dulu saya memakamkan Suniti tidak sewajarnya memakamkan manusia. Jadi rawatlah makam itu selayaknya manusia. Sempurnakanlah. Benar sekali, sempurnakanlah. Baik,
insya Allah setelah ini saya langsung menuju ke tempat makamnya si Suniti dulu. Tolong saya antarkan Mas Aga ke sana. Baik, akan saya antarkan. Dan satukanlah hari-hari Suniti yang saat ini bersama kalian Insya ke Allah. makam Suniti. Insya Allah, insya Allah. Baik. Ayo ayah, antarkan Suniti kepada ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih banyak manusia. Baik Mas Aga, tolong saya tunjukkan makamnya si Suniti itu ada di mana. Nanti saya biar mungkin bisa mendoakan sebisa-bisa saya di makamnya si Suniti itu. Baik, mari ikuti saya, akan saya antarkan ke makamnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Seberat apapun cobaan yang kita lalui ya, jika tetap istiqomah, insya Allah akan mendapatkan sebuah titik terang dan kebahagiaan yang akan dijanjikan bagi mereka yang selalu istiqomah, teman-teman. Dari kisah ini saya rasa mengandung banyak sekali pelajaran, khususnya bagi saya pribadi yang sudah memiliki anak. Jangan pernah meremehkan sebuah keadilan lah. Walaupun pada dasarnya manusia itu memang tidak akan pernah bisa adil. Akan tetapi berusahalah sekuat-kuat kita. Terus itu satu. Yang kedua, adil itu tidak harus sama rata. Kita harus bisa membedakan yang kebutuhannya banyak, mungkin segi finansial, kasih sayangnya, itu harus kita benar-benar dibenahi, teman-teman. Mungkin yang kecil akan lebih disayangi. Gak mungkin lah anak kecil, bayi kakaknya dibelikin bakso, bayi yang umur 8 bulan diberi bakso. Iya. Kan gak mungkin. Berarti kan keadilan tidak harus sama rata. Keadilan akan disesuaikan dengan porsi kebutuhannya. Itu saja teman-teman, kita langsung lanjut ke tempat makamnya si Suniti Paring. Mungkin Paring itu akan saya buang menjadi almarhumah Suniti. Terima kasih atas doanya dari sedulur semua, sehingga kita bisa sekuat ini, sehingga kita bisa luar biasa seperti ini. Kami bukan siapa-siapa tanpa dari dukungan sedulur kasih semua. Kita lanjut perjalanan untuk ke makam Suniti. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.